Artificial Intelligence, AI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence, AI. Pengertian Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dalam sistem manufaktur terpadu, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Dalam teknologi impian masa depan, AI merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal yang pada saat itu lebih baik dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah tinjauan filsafat ilmu komunikasi, AI adalah seperangkat mesin dan pengetahuan yang terintegrasi dalam sebuah mesin cerdas. Tujuan Artificial Intelligence. Menurut jurnal berjudul Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Kelas A, Artificial Intelligence, AI, mempunyai tujuan membantu pekerjaan manusia dengan kerangka berpikir dan penalaran seperti manusia berdasarkan perintah manusia itu sendiri. Dan salah satu keuntungan terbesar dalam penggunaan Artificial Intelligence, AI, adalah kemampuannya dalam mengambil keputusan dengan waktu yang efisien, cenderung cepat, serta akurat berdasarkan data yang sudah ada. Menurut jurnal berjudul Penerapan Computer Vision untuk Pendeteksian dan Penghitung Jumlah Manusia, AI bertujuan untuk mengetahui atau memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin sehingga bisa menirukan perilaku manusia. Menurut jurnal berjudul Jurnal Manajemen Proyek Informatika, Artificial Intelligence Vision Engineer, tujuan dari AI adalah untuk memecahkan persoalan dunia nyata, bersifat praktis, dan memahami intelijensia, bersifat memahami. Menurut jurnal berjudul Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence, AI, sebagai penunjang kegiatan masyarakat Indonesia, Artificial Intelligence, AI, adalah bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia. Manusia dan kecerdasan buatan dapat bekerja sama untuk membuat keputusan yang tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi. Penerapan Artificial Intelligence, AI. Penerapan AI dalam bidang pendidikan. AI memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara alami dari pola atau fitur dalam data dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan pemrosesan berulang yang cepat dan algoritma yang cerdas. Studi tentang AI mencakup berbagai ide, metodologi, dan alat, serta subbidang penting. Sistem AI ini menggunakan pembelajaran yang disesuaikan untuk meningkatkan pengalaman pendidikan siswa. Sistem khusus ini menunjukkan bagaimana pembelajaran AI dapat meningkatkan konsentrasi murid. Untuk menemukan metode terbaik untuk mengajar siswa, kecerdasan buatan dapat mengajar siswa tertentu dan menentukan area masalah. Penerapan AI dalam bidang kesehatan. Dalam bidang ini, AI atau kecerdasan buatan digunakan untuk menangani dan mengelola berbagai masalah pasien, termasuk perawatan pasien dengan kondisi kritis, serta untuk memfasilitasi bantuan dari profesional kesehatan. Penggunaan AI dalam industri perawatan kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, misalnya dengan menawarkan layanan penting untuk mempelajari data medis, untuk terus meningkatkan layanan dan menjadikannya lebih efektif dan berkualitas tinggi, dan penggabungan AI adalah prinsip utama. Penerapan AI dalam bidang ekonomi. AI dapat digunakan di segala bidang yang menyediakan layanan, termasuk keuangan dan industri keuangan. Kecerdasan buatan juga sering digunakan dalam solusi percakapan untuk melakukan berbagai tugas, termasuk menjawab pertanyaan klien dan mencocokkannya dengan barang keuangan yang sesuai. Selain itu, ketika ada kesepakatan yang meragukan, agen virtual dapat terlibat dalam percakapan dua arah dengan klien. Pelanggan memiliki opsi untuk bertanya langsung ke agen virtual serta menyetujui atau menolak penawaran secara instan sambil mendengarkan informasi. Penerapan AI dalam bidang pertanian. AI dalam bidang pertanian berupa Smart Garden. Smart Garden bekerja dengan baik dan memiliki kapasitas untuk secara mandiri merasakan kelembaban tanah, suhu, dan pemupukan. Penggunaan internet untuk penyiraman cerdas di lahan pertanian.
Kalibrasi monitor kelembaban tanah. Sistem ini melibatkan perbandingan berat tanah dan air menggunakan teknik yang disebut kadar air gravimetrik. Penerapan AI dalam otomatisasi layanan kecerdasan buatan, AI, yang dimanifestasikan oleh mesin yang menunjukkan aspek kecerdasan manusia, semakin banyak digunakan dalam layanan dan saat ini merupakan sumber utama inovasi, misalnya robot untuk rumah, perawatan kesehatan, hotel, dan restoran telah mengotomatiskan banyak bagian dari kehidupan kita. Bot virtual mengubah layanan pelanggan menjadi layanan mandiri. Aplikasi AI dan Big Data digunakan untuk menggantikan portofolio manajer dan robot sosial. Penerapan AI dalam perancangan kendali sistem navigasi Smart Trace Robot, kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, dengan metode fusi logik melengkapi T-Bot, di mana robot ini dapat bermanuver secara otomatis berdasarkan keputusan sesuai dengan rules program yang sudah diberikan. Dengan adanya Smart T-Bot diharapkan pengguna dapat menghemat energi dalam membuang sampah. Penerapan AI dalam bidang permainan. Pada game biasa terdapat Artificial Intelligence, AI, yang mengendalikan pihak komputer sehingga manusia yang bermain dapat merasakan seolah mereka sedang melawan pemain manusia lain saat bermain. Salah satu jenis game yang ada ialah Tower Defense di mana pemain perlu mempertahankan tower atau markasnya agar tidak dihancurkan oleh pihak lawan. Dalam game AI juga dapat berupa Unreal Engine di mana pada game tersebut terdapat sebuah NPC, non-playable character, yang telah diberi kecerdasan buatan guna membantu karakter utama mengalahkan musuh yang ada pada game tersebut. Penerapan AI dalam otomatisasi layanan. Kecerdasan buatan, AI, yang dimanifestasikan oleh mesin yang menunjukkan aspek kecerdasan manusia, semakin banyak digunakan dalam layanan dan saat ini merupakan sumber utama inovasi, misalnya robot untuk rumah, perawatan kesehatan, hotel, dan restoran telah mengotomatiskan banyak bagian dari kehidupan kita. Bot virtual mengubah layanan pelanggan menjadi layanan mandiri. Aplikasi AI dan Big Data digunakan untuk menggantikan portofolio manajer dan robot sosial seperti Pepper adalah digunakan untuk menggantikan penyambut manusia untuk menyambut pelanggan di layanan yang dihadapi pelanggan. Penerapan AI dalam perancangan kendali sistem navigasi Smart Trace Robot. Kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, dengan metode fusi logik melengkapi T-Bot, di mana robot ini dapat bermanuver secara otomatis berdasarkan keputusan sesuai dengan rules program yang sudah diberikan. Dengan adanya Smart T-Bot diharapkan pengguna dapat menghemat energi dalam membuang sampah. Cabang-cabang AI, sistem pakar, expert system, sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasa, pemrosesan bahasa alami, natural language processing, dengan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami, NLP. Ini memungkinkan pengguna komputer berkomunikasi dengan suatu komputer menggunakan bahasa aslinya, bahasa sehari-hari. Agen cerdas, Intelligent Agents, program kecil yang terletak pada komputer untuk melakukan tugas tertentu secara otomatis. Program deteksi virus adalah contoh yang bagus. Computer vision. Tujuan dasar dari computer vision adalah mencoba untuk menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer, bukannya menghasilkan gambar. Pengenalan ucapan, speech understanding, pengenalan dan pemahaman bahasa lisan oleh komputer. Jadi, melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara, robotika dan sistem sensor, robotic sensory systems. Robot cerdas memiliki beberapa jenis perangkat sensor, misalnya kamera, yang mengumpulkan informasi tentang operasi dan lingkungan robot. Intelligent Computer Aided Instruction, sistem CAI cerdas dikembangkan untuk menciptakan pengajar komputerisasi yang membentuk teknik pengajaran yang sesuai untuk pola pembelajaran siswa, individual, game. Fusi logik merupakan teknik untuk mengolah istilah linguistik. Dalam fusi logik, nilai benar atau salah digantikan dengan derajat pada himpunan keanggotaan, jaringan syaraf tiruan, artificial neural network, sekumpulan model matematika yang mensimulasikan cara otak manusia berfungsi, penerjemahan bahasa, penerjemahan otomatis menggunakan komputer untuk menerjemahkan kata dan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa banyak campur tangan manusia. Algoritma genetika, genetic algorithm,
merupakan metode cerdas menggunakan komputer yang mensimulasi proses evolusi Darwin dan operasi genetika atas kromosom untuk menemukan pola dari sekumpulan data. 3. Metode pengembang AI. Fuzzy logic. Teknik ini digunakan oleh mesin untuk mengadaptasi bagaimana makhluk hidup menyesuaikan kondisi dengan memberikan keputusan yang tidak kaku 0 atau 1. Sehingga dimunculkan sistem logika fuzzy yang tidak kaku. Penerapan logika fuzzy ini salah satunya adalah untuk sistem pengereman kereta api di Jepang. Evolutionary Computing, EC, pendekatan ini menggunakan skema evolusi yang menggunakan jumlah individu yang banyak dan memberikan sebuah ujian untuk menyeleksi individu terbaik untuk membangkitkan generasi selanjutnya. Seleksi tersebut digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Contoh dari pendekatan ini adalah algoritme genetika yang menggunakan ide mutasi dan kawin silang. Machine learning, ML, pembelajaran mesin merupakan teknik yang paling populer karena banyak digunakan untuk menggantikan atau menirukan perilaku manusia untuk menyelesaikan masalah. Sesuai namanya, ML mencoba menirukan bagaimana proses manusia atau makhluk cerdas belajar dan mengeneralisasi. Bagian bidang AI, machine learning, ML, atau pembelajaran mesin merupakan pendekatan dalam AI yang banyak digunakan untuk menggantikan atau menirukan perilaku manusia untuk menyelesaikan masalah atau melakukan otomatisasi. Neural networks, NN, jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network, NN, adalah teknik dalam ML yang menirukan syaraf manusia yang merupakan bagian fundamental dari otak. NN terdiri atas lapis masukan, input layer, dan lapis keluaran, output layer. Deep learning, DL, adalah teknik dalam NN yang menggunakan teknik tertentu seperti Restricted Boltzmann Machine, RBM, untuk mempercepat proses pembelajaran dalam NN yang menggunakan lapis yang banyak atau lebih dari 7 lapis. Dengan adanya DL, waktu yang dibutuhkan untuk training akan semakin sedikit karena masalah hilangnya gradien pada propagasi balik akan semakin rendah. Proses dalam artificial intelligence. Pembelajaran, learning, merupakan proses di mana AI memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi. Penalaran, reasoning, di mana AI menggunakan aturan dan informasi dari pembelajaran untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti. Persepsi, self-correction, proses di mana AI membuat sebuah keputusan. Sekian penjelasan mengenai artificial intelligence. Terima kasih.